Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Jemaat GPD LSAD Magelang dan juga yang menyaksikan acara Renungan 79 saat ini. Pembacaan kita sudah sampai pada Injil Lukas pasal 4. Ada beberapa ayat yang akan menjadi landasan kita pagi hari ini. Saya akan baca 2 ayat saja. Lukas pasal 4 ayat yang pertama dan kedua berkata begini. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali ke sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Puji Tuhan. Kita akan belajar tentang kiat atau caranya kita menghadapi pencobaan dari peristiwa Yesus dicobai ini. Dalam pembacaan secara keseluruhan pasal 4 ini Yesus berada di padang gurun selama 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum. Dia berpuasa dan setelah berpuasa dia dicobai. Bapak Ibu Saudaraku, berpuasa ini adalah salah satu aktivitas rohani kita yang saya yakin kita semua merindukan melakukan hal itu. Berpuasa itu artinya kita akan mengutamakan hal-hal rohani dan lebih dari kebutuhan jasmani, kita tidak makan dan tidak minum dengan tujuan supaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam kegiatan doa dan puasa itu kita juga akan ambil waktu berdoa, merenungkan firman Tuhan dan lain-lain sebagainya. Ya, aktivitas rohani yang banyak orang ingin melakukan hal itu sekalipun tidak mudah untuk melakukan puasa, tidak makan dan tidak minum sebab butuh pergumulan. Nah, Yesus melakukan hal itu. Dia berdoa dan berpuasa. Doa dan puasa dia mengutamakan untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Bapa. Tetapi ternyata hal itu bukan berarti atau tidak menjadikan Yesus ini justru dia bebas dari pencobaan. Kita sudah membaca 2 ayat tadi, justru di saat selesai dia doa dan puasa, dia berpuasa selama 40 hari 40 malam, datanglah iblis mencobai dia. Saya ingin katakan juga kepada kita sebagai orang yang percaya, ini biar menjadi pelajaran bagi kita. Kadangkala kita di tengah-tengah aktivitas kerohanian kita, berdoa dan puasa, melayani Tuhan, dekat kepada Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang berkata, kok saya setia kepada Tuhan, tetapi kenyataannya saya menghadapi ini, masalah ini, pencobaan ini, belum selesai yang satu, sudah datang masalah yang lain. Padahal kita dekat dan mau setia kepada Tuhan. Kadangkala kita kaget dengan situasi yang terjadi. Yesus pun mengalami hal seperti itu. Berpuasa selama 40 hari 40 malam, dikatakan datanglah iblis mencobai dia. Mari kita berhati-hati dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Aktivitas pelayanan kita, kesungguh-sungguhan kita kepada Tuhan. Sebab itu tidak menjadi jaminan kita bebas dari tantangan, bebas dari masalah, bebas dari pencobaan. Ini peristiwa yang termasuk mengawali pelayanan Yesus. Dia dibaptis, dia penuh Roh Kudus dan dia berpuasa. Tetapi sekali lagi datanglah iblis mencobai dia. Di mana Yesus dicobai? Di padang gurun. Di padang gurun. Padang gurun itu adalah gambaran dunia ini. Padang gurun sesungguhnya itu sering digambarkan sebagai tempat yang tandus, tempat yang gersang, ya tempat tinggal yang satu tempat yang sulit ada kehidupan di sana, tempat yang berbahaya, tidak ada tumbuhan apa-apa, hanya dihuni oleh binatang buas, binatang yang bisa bertahan. Ada anggapan bahwa padang gurun itu adalah tempat tinggalnya iblis. Itu sebabnya Yesus ketika berada di padang gurun, dia bertemu dengan iblis dan di padang gurun itu Yesus dicobai. Mari kita cermati beberapa hal. Ada 3 hal yang akan saya bagikan kepada kita. Dalam pencobaan itu dicobai iblis, iblis menyebut Yesus sebagai anak Allah. Ayat yang kita baca
4 dan 9 berkata begini. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ayat yang ke-9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Jadi ada 2 kali kesempatan iblis memakai kalimat ini, jika engkau anak Allah. Ya, ini pertama dia katakan, batu ini, ubahlah batu ini menjadi roti. Di bumbungan bait Allah jatuhkanlah dirimu. Saya ingin katakan kepada kita, mari kita berhati-hati dengan ucapan orang. Ya, ucapan orang seperti apa? Kamu ini orang Kristen. Ucapan orang, kamu pelayananmu luar biasa. Pemimpin pujianmu hebat, dipakai Tuhan. Kamu di ibadah gereja luar biasa, kesetiaanmu. Mari kita berhati-hati. Ya, khotbahmu luar biasa dan lain sebagainya, mendapat pujian, pelayananmu luar biasa. Saya ingin katakan kepada kita semua, mari kita berhati-hati dengan mendengar ucapan orang. Sebab siapapun kita ini adalah manusia biasa yang awalnya kita ini terbuat dari debu tanah. Hati-hati dengan pujian dari manusia. Kita tidak seharusnya mendapat pujian. Sebab yang harus mendapat pujian dari kita manusia adalah Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, kita tidak seharusnya mendapat pujian. Seperti apapun prestasi kita, seperti apapun pelayanan kita, seperti apapun yang kita lakukan, tidak seharusnya kita mendapat pujian. Pujian itu hanya kita bisa berikan kepada Tuhan Yesus. Sebab ketika manusia dipuji, ada potensi untuk kita menjadi sombong, lupa diri, bahkan sangat berbahaya kalau kita menjadi orang yang lupa Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang jatuh dalam dosa kesombongan. Yang kedua, poin yang kedua, Lukas 4 ayat yang ke-7. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ya, ini iblis menyuruh menyembah. Mungkin kita tidak diminta iblis untuk menyembah dia. Tapi hati-hati, saya ingin katakan kepada kita, kalau kita menyanjung prestasi kita, menyanjung kekayaan kita, menyanjung bahkan kesehatan kita. Kita bangga dengan kesehatan kita, dengan kekayaan kita. Menyanjung kedudukan kita. Menyanjung artinya kita menempatkan diri kita itu lebih dari orang lain. Ya, menyanjung. Ya, menganggap orang lain itu ya tidak ada apa-apanya, kita lebih pintar, lebih suci, lebih benar, lebih layak dan lain sebagainya. Ingat, kita semua ini di hadapan Tuhan sama. Ada ayat yang berkata, Tuhan itu tidak memandang rupa. Siapapun kita manusia, yang sekali lagi awalnya kita ini semua terbuat dari debu tanah. Kalaupun kita memiliki, mari kita berkata itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kita dipakai Tuhan, kita berkata itu semua karena kuasa Tuhan. Kita diberkati Tuhan, kita mau berkata itu berkat yang Tuhan titipkan semua kepada kita. Sekali lagi, hanya Yesus yang layak disembah. Poin yang ketiga, Yesus berkata begini, jatuhkanlah dirimu. Ayat yang ke-9 saya baca. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Nah, saya ingin menyampaikan kepada kita. Iblis berkata, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Jangan mau jatuh. Sekali lagi, jangan mau jatuh. Jangan mau jatuh. Kita bukan orang-orang yang jatuh, tetapi kita adalah orang-orang yang diangkat oleh Tuhan. Kita bukan orang-orang yang dibawa ke bawah oleh iblis, tetapi kita akan diangkat. Ada ayat yang berkata, seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi mengatasi badai. Badai persoalan pencobaan itu jangan membuat kita jatuh. Tetapi badai itu kita belajar seperti Raja Wali, membuat kita terbang tinggi. Jangan mau jatuh. Jatuh di dalam dosa. Jatuh di dalam persinahan, jatuh dalam perselingkuhan, jatuh di dalam dosa kemarahan, iri hati dan lain sebagainya. Jangan. Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, hari-hari ini ada ya banyak kesempatan atau
peluang untuk kita marah, kita emosi, kita tersinggung dengan situasi yang terjadi dalam rumah tangga sebagai suami, istri, orang tua, anak. Tetapi jangan kita manfaatkan kesempatan peluang-peluang ini untuk kita jatuh di dalam dosa. Tapi mari kita pakai waktu-waktu ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Iblis memakai firman Tuhan. Jika engkau anak Allah, iblis tahu Yesus itu adalah anak Allah. Tetapi firman Tuhan dimanipulasi, diputarbalikan. Yesus pun memakai firman Allah untuk menghadapi dari godaan iblis itu. Yesus berkata kepada iblis yang mencobai dia dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya mari kita dekatkan diri kepada Tuhan. Ayat yang terakhir, 2 ayat yang terakhir saya akan baca. Lukas pasal 4 ayat yang pertama dan ayat yang ke-14. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan setelah Yesus dibaptis. Lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi setelah dibaptis Yesus ke padang gurun dan dicobai di sana. Ayat yang ke-14. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Jadi Yesus mengawali pelayanan dengan Roh Kudus. Bahkan untuk konteks pasal yang keempat ini, ayat 1 sampai ayat yang ke-14 ini, Yesus pun dalam konteks ini dia mengakhiri pencobaan itu dengan Roh Kudus. Memberi contoh dan kiat teladan kepada kita. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti apapun pencobaan tantangan ini akan kita hadapi, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita. Yesus sudah menang dan kita pun harus menang dari segala macam pencobaan yang ada di hari-hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan oleh kemurahan Tuhan yang sudah menyertai kami sampai hari ini. Kami sudah melewati hari, minggu, bulan, dan tahun-tahun. Ada banyak hal yang sudah kami alami, masalah, persoalan, pencobaan. Tapi kami bersyukur firman Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kami sehingga kami ada hari ini. Kelanjutan aktivitas kami, sepanjang hari ini Tuhan juga yang akan menyertai dan memberkati kami semua. Berkati semua yang sudah mendengarkan, menyaksikan acara renungan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin.